Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhwan Amiruddin, salah satu dosen pengajar pada program studi S1 Keperawatan Universitas Aisyah Pringsewu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan deskripsi mata kuliah pada Keperawatan Medikal Bedah 2, di mana mata kuliah ini adalah berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, terutama pada pasien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, sistem imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan berdasarkan pada proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan terhadap klien. Intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi, termasuk terapi komplementer. Kemudian proses pembelajaran dilakukan melalui kuliah pakar, collaborative learning, dan belajar berdasarkan masalah atau BDM, serta praktek laboratorium. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 7. Salah satunya adalah menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, dan standar pelayanan keperawatan medikal bedah. Yang kedua, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan pada sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria pada pasien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang keempat, mengintegrasikan hasil dari penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah pada sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pada pria. Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada kelompok klien dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, reproduksi pada pria pasien dewasa, serta mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pada pria pasien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif, inovatif, sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah ini, 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, dan standar pelayanan keperawatan medikal bedah. Yang kedua, mampu menyebutkan kembali tentang konsep anatomi, fisiologi, fisika, biokimiawi, terutama terkait pada sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Yang ketiga, mampu menyatakan kembali patofisiologi keperawatan dan terapi diet pada gangguan sistem. Salah satunya adalah sistem endokrin pada kasus diabetes mellitus dan gangguan tiroid, kasus imunologi pada pasien HIV ataupun reumatoid, kasus pencernaan, apendisitis, kanker kolorektal, hepatitis, dan sirosis hepatis, dan perkemihan pada kasus gagal ginjal dan BPH. Mampu menyiapkan asuhan keperawatan, pengkajian analisis data, diagnosis keperawatan intervensi, implementasi, dan evaluasi secara komprehensif, meliputi biopsikososio-spiritual pada gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Mampu menyiapkan pendidikan kesehatan pada masalah gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Mampu menyatakan kembali permasalahan yang terjadi pada gangguan sistem endokrin, imunologi, perkemihan, dan pencernaan, serta mampu menjelaskan bagaimana persiapan pelaksanaan, pemeriksaan, diagnostik, ataupun laboratorium pada masalah gangguan sistem pencernaan. Kemudian mampu menguraikan hasil-hasil penelitian tentang penata laksanaan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan, mampu merangkum tren dan isu terkini terkait dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan, mampu berargumentasi tentang manajemen kasus, mampu menyatakan kembali peran dan fungsi perawat seperti fungsi advokasi dan
fungsi yang lainnya, seperti pada kasus-kasus dengan gangguan sistem endokrin imunologi pencernaan perkemihan pada klien dewasa. Mampu mencontoh tentang intervensi keperawatan pada sistem endokrin imunologi pencernaan perkemihan, sistem endokrin imunologi pencernaan dan perkemihan. Kemudian pemasangan infus pengukuran antibrachial atau ABI, pemeriksaan GDS, injeksi subkutan, pemasangan nasogastrik, tube, bilas lambung, menentukan jenis dan jumlah kalori dalam diet washout atau enema kolostomi, serta proses pemberian irigasi bladder training dan pemberian obat kemoterapi maupun manajemen nyeri. Bahan kajian yang digunakan pada mata kuliah ini adalah tentang anatomi fisiologi, patofisiologi, asuhan keperawatan, pendidikan kesehatan, upaya pencegahan baik primer, sekunder, ataupun tersier, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian, tren dan isu terkini terkait dengan gangguan sistem endokrin imunologi pencernaan dan perkemihan, manajemen kasus, peran dan fungsi perawat, fungsi advokasi perawat, intervensi keperawatan pada sistem endokrin, imunologi pencernaan dan perkemihan, serta lab skill diantaranya pemasangan infus ABI, pemeriksaan GDS, pemasangan NGT, bilas lambung, pemasangan dower kateter, serta irigasi. Kemudian pemberian obat kemoterapi, serta manajemen nyeri. Sistem pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini melalui sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus dilakukan dengan cara luring, pembelajaran daring, dan pembelajaran tutorial. Sementara asinkronus yaitu melalui pembelajaran praktikum, pemberian tugas, pembelajaran yang dilaksanakan melalui learning management system. Dalam hal ini, Universitas Aisyah Pringsewu telah memiliki learning management system pada link pelangi.aisyahuniversity.ac.id. Metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini yaitu center-based learning, di mana melakukan proses analisis asuhan keperawatan berdasarkan kasus pemicu, collaborative learning, melalui proses diskusi dan presentasi, serta project-based learning, seperti melakukan pembuatan luaran dari hasil-hasil diskusi ataupun penugasan, serta media edukasi kesehatan kepada pasien. Berikut contoh interaksi dosen pada mahasiswa yang dilakukan secara luring maupun secara daring serta melalui LMS. Kemudian bobot dan indikator penilaian pada mata kuliah ini, di mana bobotnya adalah kuis 10%, absensi 10%, makalah dan presentasi 10%, penugasan 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Adapun indikator yang dinilai itu adalah kinerja diri, peer review, proses diskusi, laporan diskusi, serta luarannya. Materi praktikum yang akan diberikan pada mata kuliah ini ada pemasangan infus pengukuran ABI, pemeriksaan GDS, pemasangan NGT, menentukan jenis dan jumlah kalori dalam diet was enema atau enema colostomy care, pemasangan dower kateter, dan pemberian obat kemoterapi serta manajemen nyeri, di mana materi praktikum ini nanti masing-masing akan didampingi oleh satu dosen. Pada mata kuliah ini menggunakan referensi utama dan referensi pendukung seperti yang tercantum di bawah ini. Seperti referensi utamanya seperti yang digunakan adalah tentang Nursing Diagnostic Handbook menurut Ackley sampai dengan buku kerja anatomi dan fisiologi Ross dan Wilson karya dari Wokbron A. Demikian paparan tentang proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Dan berikut contoh proses pembelajaran yang dilaksanakan secara luring. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat datang mahasiswa semua. Hari ini kita akan mengulas tentang sistem imunologi, ya, sesuai dengan materi kita pada keperawatan, maksudnya pada materi keperawatan medikal bedah 2. Ya, nanti kita akan bahas sekilas tentang sistem imunologi dan beberapa kasus contoh pada kasus sistem imunologi yang akan saya bahas pada kesempatan dan pada pertemuan kita pada hari ini. Oke, para mahasiswa sekalian, semuanya pada puasa ya? Pada puasa ya? Alhamdulillah puasa Pak. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar sampai nanti dengan waktunya berbuka puasa. Oke, kita bahas tentang sistem imunologi. Nah, sistem imunologi itu berarti kita mengarah kepada suatu sistem imun, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya imun system. Kalau kita pahami bahwa sistem imunologi itu merupakan sebuah sistem pertahanan atau perlindungan diri manusia terhadap kemungkinan akan terjadinya infeksi.
Karena kita tahu bahwa infeksi itu bisa disebabkan karena benda asing, baik itu yang sifatnya makromolekuler atau mungkin organisme lain, ya seperti virus, bakteri, protozoa ataupun parasit yang dia akan menginvasi tubuh. Maka dia akan mempertahankan diri. Nah, itu berasal dari sistem kekebalan tubuh manusia atau sistem pertahanan tubuh manusia atau biasa disebut juga dengan sistem imun. Nah, di mana sistem kekebalan ini berperan dalam perlawanan terhadap protein tubuh dan molekul lain, ya seperti yang terjadi pada kasus-kasus penyakit autoimun. Kalau kasus-kasus penyakit autoimun kan seperti kasus reumatoid, ya. Nah, itu bisa juga atau melawan sel yang teraberasi menjadi tumor. Ya, berisiko terjadinya menjadi tumor seperti karsinogen dan lain sebagainya, tetapi karena adanya sistem imun maka itu tidak akan terjadi. Nah, fungsinya seperti apa sih? Nah, kalau fungsi sistem imun sendiri yang pertama pasti melindungi tubuh ya. Melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit. Ya, sehingga dia nanti ketika ada mikroorganisme yang masuk, baik itu bakteri, parasit, jamur atau virus, ketika dia nanti menginvasi atau masuk ke dalam tubuh, dia akan dihancurkan atau mungkin akan dihilangkan. Ya. Kemudian yang kedua, menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau rusak untuk proses perbaikan jaringan. Ya, seperti kulit-kulit yang mati, kering dan lain sebagainya itu juga bagian dari sistem imun. Sehingga ketika dia nanti terkelupas menjadi sel yang baru. Dan yang ketiga, mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal atau sasaran utama. Nah, biasanya ini pada kasus-kasus seperti bakteri patogen atau virus yang dia nanti akan dapat mereplika ataupun memunculkan dan memicu meningkatnya sel leukosit ya. Biasanya ini disertai dengan peningkatan leukosit yang merupakan sel sistem imun utama di samping ya, karena kalau leukosit itu kan sistem imun yang pertama, di samping nanti ada sel imun yang lain seperti sel plasma, makrofag atau sel mas. Itu kenapa kalau orang-orang yang mengalami infeksi karena adanya invasi dari mikroorganisme biasanya ditandai dengan leukositosis atau peningkatan sel leukosit. Nah, itu menandakan bahwa sedang terjadi proses sistem pertahanan tubuh. Efeknya apa? Demam dan lain sebagainya. Nah, kalau letaknya itu di mana? Ada 3 tempat. Ya, ada 3 letak sistem imun kita. Ya, yang pertama ada sumsum tulang, yang kedua itu adalah kelenjar timus, yang ketiga adalah kelenjar getah bening. Kita tahu bahwa sistem imun kita yang paling utama atau sel induk itu memang di sumsum tulang. Ya. Karena di sumsum tulang itu adalah tempat produksinya sel darah merah dan sel darah putih, ini yang terutama. Ya, sel darah putih tadi kita bahas, leukosit itu kan sel darah putih. Kalau eritrosit baru sel darah merah. Nah, leukosit ini yang merupakan sel darah putih itu merupakan sistem imun utama yang di mana dia produksi itu dari sumsum tulang. Termasuk di dalamnya ada limfosit dan makrofag. Ya. Nah, meskipun dari sumsum tulang sistem imun itu diproduksi, ternyata bisa juga sistem imun itu diproduksi dari tempat lain. Ya, salah satunya ada dari timus. Timus itu merupakan kelenjar. Ya. Di sini nanti dalam kelenjar timus ini nanti sel-sel limfoid itu akan mengalami yang namanya proses pematangan sebelum nanti dilepaskan ke dalam proses sirkulasi darah sebagai sistem pertahanan tubuh. Nah, proses ini memungkinkan sel T atau sel timus itu mengembangkan atribut penting yang dikenal sebagai bentuk daripada toleransi diri. Nah, kemudian yang ketiga, letak sistem imun adalah di kelenjar getah bening. Ya, biasanya bentuknya kecil, seperti kacang. Ya, kadang terletak di leher, kadang terletak di ketiak atau aksila, kadang juga di selangkangan, ya, terutama pada daerah para aorta. Nah, contohnya begini, kalian mungkin dulu waktu kecil pernah yang namanya mengalami demam ya, tiba-tiba demam karena serangan virus. Ya, biasanya kalau orang Jawa bilang, kalau orang awam bilang itu sengkelan ya. Pernah dengar yang namanya sengkelannya. Kalau kita raba di selangkangan itu kan seperti muncul benjolan ya. Benjolan kecil kayak biji kacang. Nah, itu adalah kelenjar getah bening. Biasanya akan nampak muncul ketika anak-anak biasanya lelah atau letih atau sedang mengalami yang namanya demam, biasanya dia akan muncul seperti benjolan. Oke. Komponen sendiri untuk sistem imun secara spesifik itu ada 3 ya. Ada barrier sel epitel, ada neutrofil dan ada juga makrofag ya. Dan yang ketiganya itu adalah NK cell. Nah, itu tadi gambaran sekilas tentang sistem imun. Jadi sistem imun sendiri merupakan sebuah sistem pertahanan di dalam tubuh manusia ya, yang bertugas untuk mendeteksi adanya mikroorganisme. Tidak hanya dideteksi tapi juga ditangkal. Bisa aja dia direplika kemudian menjadi lebih mudah untuk dikendalikan, bisa juga langsung dibunuh oleh sel leukosit ya atau sel imun. Nah, salah satu masalah gangguan imun ya, salah satu masalah gangguan imun yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah HIV. Ya, HIV garis miring AIDS. Nah, nanti pertanyaannya, emang HIV garis miring AIDS ya atau HIV dan AIDS atau HIV strip AIDS? Nah, nanti kita akan bahas kilas. Kenapa HIV ini menjadi masalah sistem imun? Kalau kita pelajari secara anatomi, secara fisiologi, ya anatomi fisiologi atau lebih tepatnya secara patologis karena HIV itu adalah kejadian patologis, ini adalah proses di mana virus ya, virus imunodefisiensi yang menyerang pada manusia yang saat dia proses menginvasi tubuh manusia, sistem kekebalan tubuh pada manusia tersebut tidak bisa menangkal. Ya, tidak bisa menangkal sehingga menyebabkan terjadinya perubahan DNA pada sistem imun yang hampir dan menyerupai HIV sehingga HIV itu akan selalu ada pada
individu yang dia terinvasi oleh virus ini, ya, sehingga mengalami masalah gangguan imun, ya, sehingga mengalami masalah gangguan imun. Ketika masalah gangguan imun ini menyebabkan penurunan kekuatan fisik, penurunan kekebalan tubuh dan lain sebagainya, sehingga orang tersebut rentan, ya, orang tersebut rentan terjadi penularan, ya, ataupun terjadinya munculnya penyakit, baik itu seperti batuk, pilek, flu, diare, dan lain sebagainya. Ketika tanda-tanda ini banyak terjadi menyerang orang yang terinvasi virus HIV ini, maka beresiko mengakibatkan yang namanya AIDS, ya, beresiko mengakibatkan yang namanya AIDS. Oke, kita bahas sekilas tentang HIV/AIDS. Ya, HIV, ya, itu merupakan kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV itu adalah virus. Ya, HIV itu adalah virus. Virus imunodefisiensi yang menyebabkan permasalahan sistem imun pada orang. Ya, jadi ini adalah virus yang menyebabkan masalah pada sistem imun pada orang atau pada individu. Merupakan virus yang menyebabkan terjadinya AIDS. Ya. Kapan terjadinya AIDS? Kalau orang sudah terinfeksi HIV, kemudian sistem kekebalan tubuhnya rendah atau menurun, kemudian terjadi berbagai macam bentuk infeksi lain, ya, atau kita sebut juga dengan infeksi oportunistik atau infeksi yang khas terjadi pada pasien HIV. Biasanya ada 10. Salah satunya adalah diare, penurunan berat badan, ada batuk, pilek, sampai dengan TB. Nah, kalau berbagai macam bentuk infeksi itu sudah mulai diderita oleh pasien HIV, maka itu baru mengarah ke AIDS, ya. Jadi itu nanti akan membedakan antara HIV dan AIDS. Kalau HIV itu adalah human immunodeficiency virusnya, kalau AIDS adalah ketika orang sudah kena AIDS, kemudian dia terinfeksi oportunistik atau berbagai banyak macam penyakit yang khas pada pasien HIV sudah terjangkit pada pasien HIV, nah, baru itu disebut dengan AIDS, ya. Itu bedanya. Nah, virus HIV itu terdapat dalam cairan, ya, terdapat dalam cairan tubuh, terutama pada penderitanya, baik itu cairan darah, air mani, atau cairan vagina. Ya, meskipun pada awalnya pasien HIV itu akan tampak sehat, sampai dengan HIV itu menjadi AIDS, kurang lebih ya 5 sampai dengan 10 tahun kemudian biasanya tanda-tanda infeksi itu muncul, nah baru dia sampai AIDS. Kalau masih awal atau periode Windows atau masih masa-masa jendela, biasanya tidak akan nampak AIDS-nya, baru seperti HIV aja. Dan itu pun orangnya normal seperti kita, sehat dan sebagainya. Sistem imun itu paling baru batuk, pilek, belum sampai menurun drastis. Nah, AIDS sendiri, ya, atau acquired immunodeficiency syndrome, ini sekumpulan gejala, ya. Tadi sudah saya sampaikan sekilas. Itu adalah sekumpulan gejala infeksi oportunistik yang diderita oleh pasien HIV. Nah, itu baru disebut dengan AIDS. Bagaimana sih cara penularannya? Ya, bagaimana cara penularannya? Yang pasti kita tahu, ya. Kenapa kita sampaikan kita tahu? Karena ini sudah seringkali banyak iklannya di pinggir-pinggir jalan, yang merupakan bagian dari promosi kesehatan dan layanan masyarakat dari Dinas Kesehatan. Nah, cara penularannya seperti hubungan seks baik itu vaginal, oral, dan anal. Ya, kemudian tertukarnya ataupun adanya transfusi darah atau produk darah yang sudah terinfeksi HIV, itu resiko terjadi penularan. Penasun, ya, pengguna jarum suntik bergantian, biasanya pada orang-orang yang pengguna narkoba jarum suntik seperti tahu dan lain sebagainya, biasanya seringkali dia bergantian. Kemudian penularan dari ibu bayi, ya, dari ibu ke bayi yang saat proses mengandung, ya, melahirkan ataupun menyusui. Terus apa saja gejalanya pasien HIV? Kalau masih awal-awal itu nggak akan nampak gejalanya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pada periode Windows atau pada masa-masa jendela itu tidak akan nampak, ya. 1, 2, 3, 4 tahun itu nggak akan nampak. Tapi kalau udah lebih dari itu, mulai muncul infeksi oportunistik, biasanya dia sudah mulai mengarah ke kasus AIDS. Nah, kemudian kalau kita lihat gejala awal, ya, tadi saya sampaikan ada flu, ada demam, nafsu makan menurun, berat badan turun, lemah. Nah, kemudian muncul pembengkakan saluran getah bening, ya. Jadi pembengkakan saluran getah bening yang tadi ada di mana? Salah satunya di aksila, kemudian di selangkangan, ya kan, di leher. Ini kalau sudah mulai muncul seperti ini, nah biasanya hilangnya itu seminggu sampai dengan 1 bulan. Ya, ini menunjukkan bahwa adanya proses infeksi. Kemudian virus ini akan dorman selama beberapa tahun. Ya, kalau sudah dorman, nah virus ini biasanya melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga menimbulkan infeksi oportunis. Jadi sistem kekebalan tubuh itu akan turun. Ya, memang virus HIV ini fokus khusus memang menyerang untuk kasus-kasus virus HIV itu menyerang pada sistem imun tubuh. Ya, yang diserang memang sistem imunnya. Nah, ini patofisiologinya. Jadi orang yang terkontak dengan darah, baik melalui hubungan seks, atau kontak ibu dan bayi melalui plasenta, atau transfusi, menyebabkan virus HIV itu masuk ke dalam tubuh. Kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh, dia akan berikatan dengan yang namanya limfosit. Ya, limfosit itu tadi ada di tiroid, kan? Ya, bisa juga nanti dia berikatan dengan monosit, dengan makrofag. Kalau ini terjadi, maka nanti HIV akan berdifusi dengan CD4. CD4 itu pun bagian dari sistem kekebalan tubuh pecahan dari limfosit T. Kalau ini terjadi, apa yang akan terjadi? Nah, inti virus masuk ke dalam sitoplasma. Bisa aja dia menyebabkan neutrofil menurun, sehingga kalau neutrofil menurun, ya menyebabkan neutropenia. Kalau dia masuk ke plasma, maka terjadi proses perubahan.
perubahan apa? Perubahan RNA virus, ya, RNA virus itu menjadi DNA. Jadi seolah-olah virus itu itu adalah sistem kekebalan tubuh sendiri. Jadi dia seperti mereplika diri seperti leukosit, sehingga dia menyebabkan RNA itu tidak mudah dikenali, menganggap bahwa itu adalah sistem kekebalan tubuh. Kalau itu terjadi, ya akhirnya terjadi genomnya dilepaskan, ya, kemudian menjadi prototipe virus, menjadi munculnya tunas virus, sampai dengan nanti ya muncul rangsangan seperti pembentukan sel B, penurunan interleukin 2, ya kan? Ini bisa juga terjadi, bisa juga nanti akhirnya mengaktifasi dan akhirnya terjadi yang namanya penurunan sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan terjadinya AIDS, ya. Penurunan sistem kekebalan tubuh, munculnya berbagai macam infeksi, ya. Salah satunya infeksi paru, kemudian infeksi saluran pencernaan seperti muntah, diare, tidak berhenti-henti selama beberapa waktu yang cukup panjang, ya, penurunan berat badan dan sebagainya. Ini sudah muncul ke arah AIDS. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang HIV/AIDS, perkembangan penyakitnya itu sangat bervariasi, ya. Setiap orang itu bervariasi. Jadi kalau orang yang kena HIV satu orang, semuanya A dengan B kena, nah, tidak akan sama kasus kejadiannya. Ya, begitu dia kena HIV, belum tentu semuanya kena AIDS. Ya, jadi prosesnya pasti panjang, ya, prosesnya panjang dan setiap individu berbeda. Kondisi ini tadi sudah saya sampaikan bisa berlangsung selama beberapa bulan sampai lebih dari 10 tahun, dan selama periode ini virus itu tetap terus berkembang biak secara aktif, ya, untuk menginfeksi dan membunuh sistem kekebalan tubuh. Karena memang yang diserang itu adalah sistem kekebalan tubuh. Nah, gejalanya seperti apa? Kalau orang sudah terinfeksi HIV, kemudian biasanya tidak ada gejala kalau di awal-awal, ya, tapi kemudian kalau sudah muncul AIDS, ya, nah tanda-tandanya apa? Berat badan turun drastis, diare nggak berhenti, ada pembengkakan pada leher atau ketiak, batuk terus-menerus, ya, bila ada terinfeksi. Jadi kalau ada infeksi HIV, ya segera lakukan tes darah untuk memastikan. Terutama orang-orang yang beresiko, ya, orang-orang yang beresiko wajib melakukan pemeriksaan HIV. Pasti dengan teknik yang baik dan benar agar tidak menimbulkan kegaduhan, ya. Kemudian tanda-tanda minornya apa aja? Nah, ini contoh pada gambar ini. Nah, ini adalah kasus-kasus kandidiasis, ya. Kandidiasis itu seperti sariawan. Sariawan itu kan biasanya di bibir, di mulut, di mukosa. Nah, kalau pada pasien HIV itu sariawannya biasanya ya seperti ini, di leher, di bagian area kumis, di hidung, ya kan, bahkan sampai ke dada. Ya. Jadi 5 tanda minornya salah satunya nih kandidiasis, kemudian kulit gatal, batuk kering tidak sembuh-sembuh, adanya herpes, ya. Herpes zoster kayak apa namanya? Kayak cacar air, kemudian pembengkakan kelenjar. Nah, ini ya contohnya nih. Ini adalah contoh gambar dan ini real. Ya, ini real. Nanti kalau kalian sudah pada dunia kerja melihat kasus-kasus seperti ini, ya, biasanya adalah kasus-kasus HIV. Nah, istilah AIDS digunakan untuk tahap-tahap infeksi yang paling lanjut. Contoh seperti ada tahap pertama, penyakit HIV tidak menunjukkan gejala apapun, sehingga tidak dikategorikan AIDS. Tahap kedua, kalau dia sudah pada manifestasi klinisnya itu muncul mukokutenus minor, ya, atau nanti adanya infeksi pada saluran pernafasan, terutama pada bagian atas dan tidak sembuh-sembuh, nah ini tahap 2-nya. Dan tahap 3-nya, dia sudah mulai ada diare kronis, ya. Ada diare kronis, nggak jelas penyebabnya, tahu-tahu diare aja. Biasanya diarenya cukup lama, bisa sampai dengan 1 bulan. Kemudian ada infeksi bakteri, ya, atau mungkin juga munculnya TB paru. Nah, kalau udah tahap keempatnya, nah ini sudah, kalau seperti orang kanker, ya, sudah mulai metastase ke otak, namanya toxoplasmosis pada otak. Ya. Bisa juga memunculkan kandidiasis, tadi sempat saya sampaikan. Kandidiasis itu seperti sariawan yang muncul tidak hanya pada bibir, ya, tidak hanya pada bibir atau lidah atau mukosa mulut, tapi bisa juga dia sampai ke trakea, esofagus, sampai keluar. Ya, kemudian adanya bronki, ada radang paru-paru. Jadi itu tadi untuk tahapnya. Nah, kemudian muncul pertanyaan nih, apakah penyakit HIV itu menular? Jawabannya enggak, ya. Jadi penyakit HIV itu tidak menular. Kalau bersentuhan, berpelukan, berciuman, itu enggak menular, ya. Terus pakai alat makan, minum, pasien HIV kita pakai alat yang sama, itu pun tidak menular. Gigitan nyamuk, seumpamanya ada yang HIV nih, si fulan kena HIV, digigit nyamuk, nyamuknya bawa darahnya si fulan, kemudian terbang. Nah, nempellah pada orang lain, nah itu pun tidak menular, ya. Meskipun dia bawa darah kemudian menggigit orang, tidak menular. Keringat, air mata, air kencing dan ludah ini tidak menular. Dia hanya menular melalui darah, cairan sperma dan cairan vagina. Berenang bersama tidak menyebabkan, ya. Memakai WC umum juga tidak menyebabkan. Nah, tadi sudah saya singgung sebentar di atas bahwa siapa sih orang-orang yang harus melakukan pemeriksaan HIV, ya? Orang-orang yang berisiko. Seperti tunasusila, pengguna jarum suntik, ya, itu berisiko. Bagaimana cara mereka melakukan deteksinya? Ya, pasti melalui VCT dulu, voluntary counseling test. Tujuannya untuk apa? Agar proses pemeriksaan HIV itu benar-benar muncul dari diri dia sendiri, sehingga dia siap menerima kenyataan ketika nanti hasilnya dinyatakan positif. Yang kedua melalui PITC. Ya.
kita tahu bahwa HIV itu sendiri belum ada obatnya. Ya, kita tahu HIV belum ada obatnya. Terus kalau pasien HIV sering dikasih obat itu apa namanya? Itu namanya ARV atau antiretroviral virus. Tujuannya adalah untuk memblok perkembangan virus, tapi bukan membunuh atau menghilangkan virus. Hanya memblok agar virus itu tidak berkembang dan tidak mengganggu sistem imun. Ya. Kemudian, kalaupun ada pengobatan, tujuannya adalah untuk mengobati infeksi oportunistik. Seumpamanya pasien HIV ada batuk, ya kasih obat untuk mengobati batuknya. Ada diare, ya untuk mengobati diarenya, bukan mengobati HIV-nya. ARV hanya untuk memblok perkembangan virusnya. Ya. Jadi obat-obatannya hanya itu saja, bukan menghilangkan virus. Nah, konsekuensi yang mungkin terjadi, hampir semua penderita yang HIV kemudian dia sudah sampai ke tahap AIDS, akhirnya dia akan meninggal. Meninggal bukan karena HIV-nya, tapi karena infeksi oportunistiknya atau karena AIDS-nya. Nah, pada bayi sendiri dengan ibu HIV kemungkinan besar tertular itu adalah 20-30% kalau tidak dilakukan proses pencegahan. Nah, pencegahannya apa? Tidak melakukan hubungan seksual dengan penderita HIV. Kalaupun nanti melakukan hubungan ya pakai kondom. Itu pun untuk menurunkan. Ya, tidak ada jaminan tidak tertular. Ya, kemudian kalau mau donor darah ya harus dipastikan bahwa darah yang digunakan itu sudah bebas dari HIV. Ya, harus bebas dari HIV. Gunakan alat suntik sekali pakai, single use, jangan gantian. Hindari mabuk-mabukan dan narkotika yang membuat Anda lupa diri. Kalau lupa diri, ya bisa aja perilaku-perilaku yang harusnya bisa dicegah jadi tidak tercegah. Ya, prinsipnya ada 5 ABCD. Yang pertama, abstinence, tidak melakukan hubungan seksual yang menyimpang. Kemudian, be faithful, setia pada satu pasangan. Kalau punya satu istri, satu aja, jangan suka jajan ya. Kemudian kondom, menggunakan kondom, no drugs, tidak menggunakan obat-obatan, terutama perasun. Dan yang terakhir itu adalah edukasi. Jadi prinsip pencegahan HIV sebenarnya cukup simpel ya, A, B, C, D. Saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mungkin ada yang mau didiskusikan oleh mahasiswa, bisa kita diskusikan, mumpung masih ada waktu. Monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Maaf Bapak, saya izin bertanya. Oke, silakan. Nama saya Muhammad Rifki Abdillah dengan NPM 2101011016 kelas A. Izin bertanya, apakah boleh untuk penderita HIV ini hamil? Hamil, boleh. Kalau mau hamil itu boleh, tapi nanti ada beberapa catatan ya. Pertama harus konseling terlebih dahulu, konsultasi dulu ke dokternya. Karena kalau mau hamil itu, penderita HIV itu memiliki syarat salah satunya adalah CD4 yang merupakan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun itu harus di atas 500. Dan untuk mempertahankan agar CD4 itu tetap di atas 500 itu kan harus rajin konsumsi ARV. Ya, harus rajin konsumsi ARV. Begitupun pada saat nanti mau melakukan coitusnya ya, pada saat prosesnya, itu pun nanti harus diajarkan tekniknya agar tidak terjadi luka ataupun lecet sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran darah. Ya, jadi untuk menghindari terjadinya proses ini. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan Mas Rifki ya, karena waktu kita sudah dibatasi dan harus melakukan kegiatan yang lain. Nanti lain-lain nanti bisa kita sambil komunikasikan via grup atau via LMS yang sudah kita miliki dan mudah-mudahan bisa diterima oleh seluruh mahasiswa. Saya kira demikian. Saya akhiri, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.